Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Fisika Sekolah 2 yang saya hormati serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Fahmi Hudayatul Umam serta rekan saya Windy Puspita akan mempresentasikan mengenai materi alat optik mata kuliah Fisika Sekolah 2. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan mengenai alat-alat optik yang akan dibahas oleh saudari Windy. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelum saya lebih jauh membahas tentang materi ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat salah satu alat optik yang paling sering digunakan, bahkan tiap detik, tiap waktu kita menggunakannya, dan sangat penting kehadirannya. Tahukah kalian apakah itu? Ya, benar. Itu adalah mata. Mata merupakan satu-satunya alat optik alami yang sangat luar biasa dan patut kita syukuri serta kita jaga dengan baik. Karena di luar sana banyak orang-orang yang kurang beruntung, di mana mata mereka kurang berfungsi dengan baik atau bahkan mata mereka tidak berfungsi sama sekali. Sehingga dengan itu kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mengaruniakan mata yang dimana mata itu berfungsi dengan baik. Namun pernahkah kalian berpikir mengapa kita memerlukan alat optik lain sementara mata kita saja berfungsi dengan baik dan dapat melihat benda-benda di sekitar kita? Jawabannya karena mata memiliki keterbatasan telanjang, di mana alat-alat optik seperti kacamata, mikroskop, atau teleskop itu sangat membantu dalam melihat benda-benda yang sangat kecil, sangat jauh, ataupun membantu kita dalam masalah penglihatan. Baik, agar mengefektifkan waktu, langsung saja kita akan ke pembahasan materi, di mana pada kali ini kita hanya akan membahas 4 alat optik, di mana yang pertama ada mata, yang kedua ada kacamata, yang ketiga ada loop, dan yang terakhir atau yang keempat ada kamera. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang mata. Mata merupakan indera penglihatan yang sangat kompleks. Dengan mata, sehingga kita bisa mengenali wajah seseorang, bisa melihat lingkungan sekitar, dan sebagainya. Adapun bagian-bagian dalam mata yaitu bisa dilihat di sini. Ada kelopak mata, kelenjar lakrima, saluran air mata, sklera, koroid, retina, bintik kuning, saraf optik, otot siliat, kornea, pupil, iris, sklera, dan sebagainya. Dalam mata terdapat daya akomodasi. Apa sih daya akomodasi itu? Daya akomodasi atau daya sesuai mata adalah kemampuan otot siliat untuk memipihkan atau menebalkan kecembungan lensa mata, di mana pada saat kita melihat dekat, lensa mata harus lebih cembung, dan pada saat melihat jauh, lensa mata harus lebih tipis. Nah, selanjutnya ada cacat mata. Namun sebelum ke cacat mata, kita harus tahu mata orang normal atau emetopi. Di mana mata orang normal atau emetrop memiliki titik dekat atau punktum proximum yaitu 25 cm dan titik jauh
Daya akomodasi atau daya sesuai mata adalah kemampuan otot siliar untuk menebalkan atau memipihkan kecembungan lensa mata, di mana pada saat dekat dengan mata, jadi lensa mata harus lebih cembung, dan pada saat melihat jauh, lensa mata harus lebih pipih. Nah, selanjutnya ada cacat mata, di mana pada cacat mata yaitu ada rabun jauh atau miopi, rabun dekat atau hipermetropi, yang ketiga ada mata tua atau presbiopi, dan yang terakhir ada silinder atau bisa disebut astigmatisme. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu seseorang yang bermasalah dengan penglihatannya, seperti seseorang yang mengalami rabun jauh atau miopi, seseorang yang mengalami rabun dekat atau hipermetropi, atau seseorang yang mengalami mata tua atau presbiopi, atau mungkin seseorang yang menderita silinder atau astigmatisme. Nah, kacamata ini membantu agar bayangan tepat jatuh di retina. Yang pertama yang kita bahas yaitu rabun jauh atau miopi. Rabun jauh ini merupakan ketidakmampuan mata melihat benda-benda yang jaraknya jauh, karena bayangan jatuh tepat di depan retina, bukan tepat di retina. Nah, untuk rabun jauh atau miopi ini, titik jauhnya atau titik seseorang itu mampu melihat itu kurang dari 4 cm. Kan tadi pada mata normal seharusnya seseorang itu titik jauhnya itu tak hingga. Nah, pada penderita rabun jauh ini dia memiliki titik jauh kurang dari tak hingga, sehingga ia tidak bisa melihat dengan jelas sesuatu yang jaraknya sangat jauh. Misalnya, seseorang yang memiliki titik jauh 500 meter, titik jauhnya 500 cm. Nah, seseorang ini dapat dibantu dengan lensa cekung atau lensa mirrorless. Adapun persamaan untuk menghitung titik fokusnya yaitu 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F-nya adalah fokus lensa dan S-nya yaitu letak benda, S aksen yaitu titik jauhnya, di mana misal pada saat ini yaitu nilai 500, jadi 500 cm. Nah, untuk kuat lensanya atau kekuatan lensanya bisa dicari dengan persamaan
Oh iya, untuk buat lensa, saya memiliki rumus cepat. Dimana rumus cepatnya P sama dengan negatif 100 per titik jauh. Nah, sehingga apabila dalam soal ditanyakan kuat lensanya, kita tidak perlu mencari titik fokusnya. Jadi kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang rabun dekat. Rabun dekat merupakan ketidakmampuan mata melihat dengan jelas benda-benda yang jaraknya sangat dekat, karena bayangan jatuh di belakang retina. PP atau puntu proksimum atau titik dekat pada rabun dekat yaitu lebih besar dari 25 cm. Kan suka ada orang-orang yang kalau membaca itu nggak bisa gini karena nggak jelas, tapi diginiin baru jelas. Nah, mereka itu menderita rabun dekat atau hipermetropi. Jadi mereka dapat melihat dengan jelas apabila jaraknya lebih dari 25 cm. Misalnya seseorang memiliki titik dekatnya itu 50 cm. Nah, seseorang ini dapat dibantu dengan lensa cembung atau lensa di mana persamaannya itu 1/s dengan 1/s ditambah 1/s ASN, dan untuk mencari kuat lensanya itu sama kayak rumus yang dibilang, namun perbedaannya pada titik dekatnya. Nah, kita coba kerjakan. Kan ini bisa titik dekatnya 50 cm, sehingga kita bisa masukkan ke rumus. Oh ya, di sini juga saya memiliki rumus cepat. Bagaimana kalau kita coba saja rumus cepatnya untuk mengetahui kuat lensa pada rabun dekat ini? Dimana rumus cepatnya yaitu P sama dengan 4 dikurangi 100 per kita tinggal masukkan saja nilai ini di sini, sehingga P sama dengan 4 dikurangi 100 per PP itu bernilai 50 cm. Masukkan 50. Nah, 100 dibagi 50 itu nilainya 2, sehingga 4 dikurangi 2 itu hasilnya positif. Sehingga nilai yang didapat atau kuat lensa pada jarak PP-nya 50 cm yaitu 2 dioptri. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mata tua atau presbiopi. Nah, mata tua atau presbiopi ini disebabkan karena faktor umur, di mana seseorang dengan penderita presbiopi ini tidak mampu melihat benda dengan jauh dan tidak mampu melihat dengan jelas benda yang dekat, di mana titik dekatnya yaitu lebih dari 25 cm dan titik jauhnya yaitu kurang dari 4 hingga, sehingga menyebabkan mereka kurang jelas
Biasanya di sebelah kanan itu rasa negatif, sebelah bawah itu rasa positif. Jadi apabila mereka melihat benda yang jauh, mereka akan kayak gini, bikin kacamatanya agak ke bawah. Dan apabila melihat benda yang dekat, mereka kayak gini. Adapun persamaan untuk mencari titik fokus ataupun posesanya itu menggunakan dua rumus. Rumus terhadap jauh dan rumus terhadap dekat. Dihitungnya itu secara X. Lalu selanjutnya ada penderita atau lensa untuk penderita kacamata untuk penderita silinder atau astigmatisme, di mana pada penderita ini dapat ditolong dengan lensa silinder. Nah, orang yang menderita astigmatisme itu mereka memiliki cat mata karena kornea mata mereka itu tidak bulat sempurna. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke contoh soal. Baik, untuk selanjutnya kita ke contoh soal, di mana pada soal seorang penderita lebih jauh mempunyai titik jauh atau puntung hematum 2 meter. Tentukan kuat lensa. Agar orang tersebut dapat melihat seperti mata-mata. Nah, soalnya seorang penderita raga jauh mempunyai titik jauh atau punktum hematum 2 meter. Tentukan kuat lensa kacamata yang diperlukan agar orang tersebut dapat melihat seperti mata lemah. Langsung saja diketahui jarak benda pada mata lemah itu kan kayak ini kan, sentimeter. Nah, selanjutnya diketahui punktum hematum atau titik jauhnya yaitu 2 meter. Itu sama dengan 200 cm. Lalu ditanyakannya kuat lensa atau P. Nah, kita kita mencari titik fokusnya dulu aja. Jadi jangan pakai rumus yang jangan pakai persamaan yang langsung. Hasilnya kan sehingga tinggal kita masukkan ditambah 1 hingga 200 sini saja, sehingga
yang belajar dari 1/X sama dengan F kosong PX. F-nya sama dengan kaki 300 cm. Nah, selanjutnya kita cari kuotensanya. Dimana kuotensanya per F 100 bagi negatif 200 itu negatif 1/2 dioptrik. Nah, jadi kuotensa kacamata yang diperlukan agar orang tersebut dapat melihat seperti mata normal yaitu menggunakan lensa negatif setengah dioptrik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Fahmi. Baik, untuk yang selanjutnya saya di sini akan membahas masih mengenai alat optik yang selanjutnya, yaitu mengenai loupe dan kamera. Mungkin teman-teman pasti pernah melihat apa itu loupe atau kaca pembesar dalam kehidupan sehari-hari, pasti pernah melihat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pembahasan alat optik yaitu loupe. Nah, secara ilmiah, loupe adalah lensa cembung yang digunakan untuk memperbesar bayangan benda yang kecil. Lensa cembung ini bekerja dengan mengumpulkan cahaya dan membuat bayangan yang lebih besar dari ukuran sebelumnya. Bayangan yang dibentuk oleh loupe bersifat maya, tegap, dan diperbesar. Nah, adapun kondisi dalam penggunaan loupe, yang pertama ada mata berakomodasi maksimum. Jadi mata kita berusaha keras untuk fokus terhadap sesuatu. Itu yang dimaksud dengan berakomodasi maksimum. Lalu yang kedua ada mata tak berakomodasi, yaitu mata yang dalam keadaan rileks. Nah, untuk persamaannya, ini saya akan menjelaskan persamaan. Dan yang pertama yaitu mata berakomodasi maksimum. Untuk persamaan mata berakomodasi maksimum ialah M sama dengan Sn per F ditambah 1, di mana Sn adalah jarak, di mana Sn adalah jarak baca normal, yang mana jumlahnya adalah 25 cm, dan F adalah fokus. Sedangkan mata yang tak berakomodasi atau mata dalam keadaan rileks, itu ada mata tak berakomodasi. Yang artinya mata dalam keadaan rileks, yang mana mata ini lebih nyaman untuk ada dalam mata kita. Untuk persamaannya,
dan yang kedua ada mata tak berakomodasi. Untuk selanjutnya mungkin akan ada timbul pertanyaan, kalau kalian disuruh melihat tulisan kecil tanpa kaca pembesar, bisakah kalian melihatnya? Apakah pemakaian loop akan terasa nyaman jika ada tulisan kecil untuk bisa dibaca oleh kalian? Nah, mungkin kembali lagi kepada manfaat loop, yang mana loop ini memiliki manfaat ketika kita ingin membaca tulisan-tulisan atau benda-benda yang kecil tak terlihat. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh soal. Untuk soalnya yaitu sebuah loop memiliki fokus 5 cm. Memiliki fokus 5 cm. Berarti artinya 5 cm. Lalu hitunglah perbesaran jika mata dalam kondisi relax. Hitunglah perbesaran jika mata dalam kondisi relax. Jadi yang ditanyakan itu ialah SN. Jadi SN jarak baca hitungannya, yang mana tadi yang termasuk dalam mata relax itu ialah mata tak berakomodasi. Maka bisa kita jawab M per SN sama dengan per F, yang mana kita masukkan tadi SN-nya 25 cm, tadi yang ini 17 cm. Lalu untuk fokus loop-nya ialah 5 cm, maka dihasilkan 25 dibagi 5 adalah 5. Artinya benda tampak 5 kali lebih besar dari aslinya. Jadi ketika sebuah loop memiliki fokus 5 cm, maka perbesaran jika mata dalam kondisi relax akan memiliki 5 kali lebih besar dari aslinya. Itu untuk contoh soal. Dalam loop bayangan bisa terbentuk di titik dekat mata atau di titik tak terhingga, tergantung apakah mata berakomodasi atau tidak. Jadi loop ini tergantung mata berakomodasi, maksud berakomodasi ataupun matanya tak berakomodasi, tergantung. Untuk yang selanjutnya kita bahas mengenai kamera. Kamera juga merupakan alat optik dan prinsip kerjanya sama seperti mata manusia, yang mana cahaya masuk melalui lensa cembung, difokuskan dan ditangkap oleh film atau sensor. Bayangan yang dibentuk kamera bersifat nyata, terbalik dan diperkecil. Adapun bagian-bagian kamera dan fungsinya, yang pertama lensa. Seperti lensa mata berfungsi memfokuskan cahaya. Lalu diafragma dan shutter seperti iris dan pupil mengatur banyak sedikitnya cahaya. Lalu film atau sensor seperti retina tempat bayangan terbentuk, dan fokus lensa bisa maju mundur seperti akomodasi mata. Untuk rumus kamera, baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas rumus mengenai kamera. Mohon maaf, untuk persamaan kamera di sini yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, atau bisa juga
X ini ialah jarak benda ke lensa. Dan S aksen jarak lensa ke film. Atau sensor. F adalah fokus lensa yang ada di sana. M adalah pembesaran. H dan H aksen ialah tinggi benda dan yang lain. Dan ini untuk gerakannya. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai soal yang mana untuk soalnya yaitu sebuah kamera memiliki lensa dengan panjang fokus 10 cm, memiliki lensa 10 cm, berarti ini M. Lalu jika jarak benda ke lensa adalah 30 cm, berapa jarak bayangan ke film? Jika jarak benda ke lensa berarti S nya sama dengan 30 cm, maka S aksennya bakal berapa? Jarak bayangan filmnya akan berapa? Atau jarak lensa ke film. Baik, untuk jawabannya kita akan menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per X aksen. Karena tidak ada tinggi benda dan bayangan benda. Lalu kita masukkan 1 per 10 ditambah 1 per 30. Ditambah 1 per S aksen. Sama dengan 1 per S aksen sama dengan 1 per 10 dikurangi 1 per 30 dibalik. Lalu dijumlahkan menjadi 2 per 30 sama dengan 1 per 15. Jadi untuk S aksennya ialah 15 cm. Malik dia kia tah gitu. Baik, sekarang kita akan memperlihatkan beberapa alat optik yang mungkin tersedia di sekitar kita. Yang pertama ada mata, yang kedua ada kacamata, dan selanjutnya salah satu ide proyek kita yaitu membuat loop sederhana dari kardus dan botol bekas yang diisi air. Ini bisa dilihat teman-teman. Loop merupakan alat optik yang digunakan untuk memperbesar tampilan benda kecil agar lebih mudah dilihat dengan mata telanjang. Loop terdiri dari sebuah lensa cembung yang memperbesar bayangan benda. Nah, bisa dilihat nanti loop ini akan memperbesar si hurufnya. Bagaimana ya? Itu kelihatannya. Tulisan yang tadi.
kuning tulisannya tadi. Oh nah, ini maaf ya, airnya enggak full karena tadi susah di lemnya. Temenin ke depan. Boleh ininya dibawa ke depan, mungkin karena susah. Nah jadi lebih besar, memperbesar. Asalnya kayak gini. Mungkin karena airnya keluar jadi. Iya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.